Ini adalah hitung cepat indikator politik Indonesia Pilkada Sumatera Utara. Bobi Nasution Surya 62,63%, Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala 37,37%. Data masuk hingga saat ini saudara mencapai 96,33%. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution Surya mengucapkan terima kasih kepada pendukungnya dan meminta tetap tenang sambil mengawal perhitungan akhir. Sementara Cagup Sumut nomor urut 2 Edi Rahmayadi mengaku tetap optimis untuk meraih suaranya. Kita tetap menunggu hasil final. Ini gambaran yang harus kita jadikan di lapangan, harus kita jaga karena prosesnya masih berjalan terus. Posisinya di 60-40, berarti tak jauh beda. Walaupun baru 30%. Kita ikuti sampai nanti menjadikan kepastian. Inilah demokrasi. Rakyat memilih, suara rakyat, dan dia adalah memberikan amanah kepada siapa yang dikehendaki rakyat. Saudara, kita pantau di posko pemenangan Bobi Surya di Medan, Sumatera Utara bersama jurnalis Kompas TV Yulia Kezia. Yulia, selamat pagi. Hingga saat ini bagaimana hasil hitung cepat sementara dari pihak Bobi Surya maupun Edi Hasan? Baik Suryada, baik Mario dan juga saudara, selamat pagi. Untuk update perhitungan cepat dari Pilkada Sumut 2024 ini, saudara, masih sama seperti kemarin, di mana pasangan calon gubernur nomor urut 1 yaitu Bobi Nasution dan wakilnya Surya ini unggul menempati persentase 62,63%. Sementara kalau untuk pasangan calon nomor urut 2 Edi dan wakilnya Hasan Basri Sagala ini menempati persentase 37,3% berdasarkan hasil survei indikator sementara, dan ini data yang masuk sudah 96%. Dan memang semalam juga saudara dapat kami sampaikan bahwasannya Bobi bersama tim pemenangannya di rumah pemenangan di Jalan Balai Kota Medan ini sudah melakukan konferensi pers di mana pasangan calon nomor urut 1 Bobi Nasution dan juga Surya mengucapkan terima kasih kepada tim pemenangannya, kepada masyarakat yang memilih dan juga kepada rekan-rekan media. Namun memang Bobi mempertegas bahwasannya untuk hasil hitung cepat ini diharapkan kepada seluruh tim pemenangan dan juga masyarakat ini tetap tenang karena memang masih akan memantau bagaimana hasil dari real count dari Pilkada 2024 ini. Sementara itu saudara, informasi yang kami dapatkan untuk Cagup nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan wakilnya Hasan Basri Sagala ini kemarin juga sudah melakukan konferensi pers di rumah pemenangannya di Jalan Sudirman, dan memang dari tim kuasa hukum Edi Rahmayadi yaitu Yance menjelaskan bahwasannya mereka menemukan adanya 11 kecurangan pada Pilkada Sumut 2024, dan di konferensi pers itu kemarin dijelaskan bahwasannya kecurangan ini berkaitan dengan money politik, yaitu sebanyak 10 kecurangan dan 1 kecurangan berkaitan dengan pelanggaran pidana, di mana ada sebuah video ibu-ibu viral melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali di lingkungan 7 TPS 008, dan ini untuk pasangan calon nomor urut 2 Edi Rahmayadi bersama tim kuasa hukumnya sedang mengumpulkan bukti untuk nantinya dilaporkan dan ditindaklanjuti. Selain itu saudara, dapat kami sampaikan kalau untuk hari ini kami juga masih menunggu informasi resmi dari kedua pasangan calon ini nantinya kegiatan apa yang akan dilakukan hari ini. Sementara itu Mario yang dapat kami sampaikan dari Kota Medan, Sumatera Utara, kembali ke studio. Ya, terima kasih Yulia Kezia dari Medan, Sumatera Utara atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Saudara, hasil hitung cepat untuk Pilkada Gubernur Sumatera Utara dari Indikator Politik Indonesia sudah kita pantau hasilnya. Apa saja yang bisa dianalisis dari hasil hitung cepat tersebut? Kami bahas bersama peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro. Selamat pagi Mas Buwono. Pagi Mas Mario. Hasil hitung cepat hingga saat ini, Bobi Nasution Surya 62% lebih.
Edi Rahmayadi Hasan Basari Sagala 37% lebih. Kalau dari hasil hitung cepat dibandingkan dengan survei yang kemarin dilakukan, ini sudah sesuai atau bagaimana sebenarnya? Ya, terima kasih Mas Mario. Dari hasil hitung cepat yang kami lakukan di Sumatera Utara, memang sebenarnya sudah bisa diperkirakan dari sudah tampak gejalanya kemenangan yang cukup signifikan dari Bobi Surya atas Pak Edi Rahmayadi Hasan Basri itu sudah bisa dilihat ketika kita melakukan survei dan kita rilis waktu itu periode 28 Oktober sampai 3 November. Ketika itu dalam survei itu kita melakukan simulasi 2 pasangan calon menggunakan simulasi surat suara. Ya. Yang data survei yang kita temukan 62% warga Sumatera Utara akan memilih Bobi Surya, kemudian 29% memilih pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri. Ya, sementara yang 8,8%-nya belum menentukan pilihan. Swing voters ya? Swing voters. Ya. Nah, jadi memang sudah tampak gejalanya 1 bulan sebelum hari pencoblosan kemarin. Satu bulan sebelum sudah kelihatan potensi kemenangan dari pasangan Bobi Surya dengan jarak gap elektoral yang cukup jauh. Tinggi ya? Cukup jauh. Dia cukup jauh, di atas 20%. Gitu. Nah, ini kalau kemudian kita telusuri kenapa, kita juga menanyakan beberapa hal lain di survei tersebut ya Mas Mario ya. Salah satunya adalah soal approval rating terhadap Pak Edi Rahmayadi. Kita terbiasa melakukan survei ketika ada petahana yang kembali maju, kita tanyakan hal approval rating. Kemudian kita tanyakan soal kepuasan dan apakah menginginkan kembali atau tidak menginginkan kembali petahana untuk menjabat 5 tahun mendatang. Itu kita tanyakan ketika kita melakukan survei tersebut. Yang kita temukan cukup mengejutkan datanya bahwa approval rating dari Pak Edi Rahmayadi itu terbilang rendah. Tidak sampai 50% warga di Sumatera Utara yang merasa sangat puas atau cukup puas dengan kinerja Pak Edi Rahmayadi ketika menjabat sebagai gubernur Sumatera Utara. Kemudian kita tanyakan juga ketika survei itu apakah menginginkan kembali atau tidak menginginkan kembali Pak Edi Rahmayadi sebagai gubernur 5 tahun mendatang. 51,8% mengatakan tidak menginginkan kembali. Oke, Anda mau bilang bahwa ini sebenarnya masyarakat versus Edi Rahmayadi atau sebenarnya Bobi yang versus Edi Rahmayadi? Ya, jadi yang ingin saya sampaikan bahwa kemenangan Bobi Surya itu juga dikontribusikan kepada underperformnya dari Pak Edi Rahmayadi sebagai gubernur. Ketidakpuasan masyarakat berarti? Ketidakpuasan masyarakat. Nah, ketika ada petahana yang kembali maju dengan angka approval rating yang tidak istimewa atau di bawah rata-rata, underperform gitu ya, dan posisinya head to head dengan penantang, maka penantang ini akan diuntungkan. Karena mereka yang tidak puas akan memanifestasikan ketidakpuasan itu dengan memilih pasangan calon penantang. Tapi kalau kita tidak bisa menafikan juga bahwa Bobi selama memimpin kota Medan memiliki beberapa prestasi. Salah satunya adalah misalkan berobat gratis dan segala macam. Tapi Mas bisa ditahan dulu karena usai jeda kita akan kembali dan kita masih membahas terkait serunya pertarungan Pilgub Sumatera Utara. Bersama Bawono Kumoro, peneliti indikator politik Indonesia. Mas Bawono, saya melanjutkan pertanyaan saya tadi bahwa kita tidak bisa menafikan juga walaupun ada kekecewaan masyarakat terhadap Edi petahana, tetapi juga apakah mungkin saja dari prestasi yang telah dilakukan, misalkan dari Bobi sendiri membuat program berobat gratis dan juga menurunkan ini ada tingkat kemiskinan dan menaikkan angka PAD di kota Medan sendiri, menurut Anda berpengaruh atau tidak sebenarnya itu? Iya, dalam batas-batas tertentu tentu itu ada pengaruhnya ya Mas Mario ya. Bagaimanapun Mas Bobi ini punya portofolio di kota Medan sebagai wali kota gitu ya. Jadi dua-duanya ini petahana, cuman di level yang berbeda. Pak Edi di level provinsi, Mas Bobi di level kota. Kemudian juga yang kita lihat ternyata memberikan pengaruh bagi kemenangan Mas Bobi selain tadi ketidakpuasan terhadap kinerja Pak Edi Rahmayadi, tentu saja adalah faktor Pak Jokowi. Kita tahu dan jangan lupa bahwa tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi selama menjabat sebagai presiden itu selalu tinggi di Sumatera Utara ya. Sumatera Utara angkanya selalu tinggi gitu ya. Apakah ini bisa ditarik lurus dengan
kontestasi Pilpres 2024 kemarin. Ya, nah itu yang menarik juga kita temukan dalam exit poll. Jadi kita juga melakukan exit poll di Sumatera Utara. Jadi kita menanyakan kepada para pemilih gitu ya, responden termilih yang keluar dari TPS. Jadi kita temukan bahwa pemilih dari Bobi Surya ini dominan berasal dari pemilih Prabowo Gibran di Pilpres 2024 kemarin. Sementara pemilih Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala itu mayoritas berasal dari pemilih pasangan 01, Anies Mohaimin. Dan kita tahu bahwa Pak Edi Rahmayadi merupakan ketua tim pemenangan daerah ketika Pilpres lalu bagi Anies Baswedan Mohaimin Iskandar. Nah, yang menarik justru adalah pemilih PDI Perjuangan ternyata tidak solid ke Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala. Justru cukup banyak yang bocor atau lari berdasarkan hasil exit poll kami kepada pasangan Bobi Surya. Nah, itu juga bisa menjadi penjelasan kenapa kemudian angka Pak Edi Rahmayadi tertinggal cukup jauh dengan gap elektoral yang cukup jauh dari pasangan Bobi Surya. Oke, Mas, ini menarik juga terkait dengan pilkada serentak ini ya. Selain Sumatera Utara juga dengan berbagai intrik yang terjadi. Tapi kita ini terbang dari Sumatera Utara, kita terbang ke Jawa Timur, khususnya di Pilwalkot Surabaya. Oke. Nah, Mas, ini hasil indikator yang bisa disampaikan kepada kita ini melawan kota kosong nih. Kita kebetulan nggak melakukan quick count ya di kota Surabaya ya. Tapi memang di kota Surabaya ini satu dari 38 daerah ya yang ada pertarungan dengan kota kosong. Memang faktor kuatnya kepuasan atau dukungan sebagian besar warga Surabaya terhadap pasangan Eri Cahyadi Armuji juga mungkin membuat partai-partai atau figur-figur lain berpikir dua kali untuk menjadi penantang. Nah, itu yang kita temukan biasanya fenomena pilkada dengan melawan kota kosong. Berarti ini salah satu yang menarik, intrik-intrik yang terjadi pada saat pilkada serentak ini versus kota kosong ini. Betul. Oke. Mas Bawono, kita tahan sebentar, kita ke Surabaya, Jawa Timur. Hasil hitung cepat sementara di sejumlah daerah khususnya paslon melawan kota kosong. Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV di Surabaya, Jawa Timur, ada Alfian Rahman. Alfian, selamat pagi. Ya, bagaimana penghitungan suara di KPU tempat Anda melaporkan saat ini? Apakah sudah dimulai atau bagaimana? Ya, selamat pagi Saron dan juga saudara, terkait perhitungan atau rekapitulasi suara setelah kemarin melakukan pencoblosan di setiap TPS yang ada di kota Surabaya. Informasi yang kami dapatkan dari Komisioner KPU Kota Surabaya, Bapak Bakru Nadi, yaitu hari ini hampir seluruh kelurahan, tepatnya 154 kelurahan di kota Surabaya setelah tuntas melakukan rekapitulasi dari tempat TPS masing-masing, dan kemudian data tersebut dialihkan atau dioper begitu ke kecamatan yang memang sekarang di 31 kecamatan yang ada di kota Surabaya masih terus melakukan rekapitulasi suara terhadap hasil pemilihan dari warga Surabaya, di mana pilihannya itu adalah di nomor urut 1 ada Eri Cahyadi dan Armuji, dan nomor 2 adalah kota kosong begitu. Proses nanti rekapitulasi suara dari kecamatan akan diteruskan ke KPU Kota Surabaya dan akan ditetapkan dalam rapat pleno berjangka atau bertahap, dan yang masing-masing nanti akan diwakilkan oleh panitia dari pihak kecamatan sendiri. Kami masih menunggu ini Mario dan juga saudara terkait hasil dari masing-masing kecamatan yang akan sampai di kota Surabaya. Rencananya memang akan dimulai dari hari ini. Namun yang jelas seperti yang kita ketahui bersama, telah banyak beredar di informasi begitu bahwa pasangan petahana atau incumbent Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan juga Armuji ini dinyatakan secara unggul oleh beberapa lembaga survei begitu. Salah satunya itu Carta Politika yang kemarin malam atau semalam telah mengeluarkan hasil surveinya sebesar atau sebanyak 83,98% DPT memilih Eri Cahyadi dan Armuji, dan sisanya 16,02% memilih kota kosong. Namun ini bukan angka yang final begitu, kan kita juga masih menunggu penghitungan suara resmi dari KPU. Dan jika kita menelaah lebih jauh, Mario dan juga saudara, saya mencoba mencari terkait perhitungan dari
Pilwali Surabaya melalui laman Pilkada 2024 kpu.go.id, di mana laman ini resmi milik KPU dan juga dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Di situ kita dapat mencari gubernur dan juga bupati. Saya mencoba mencari yang bupati dan juga wali kota, salah satunya di Surabaya, begitu Pilwali Surabaya. Dan rata-rata hasil dari setiap kelurahan dan juga TPS-TPS yang tersebar di 154 terdata sebanyak lebih dari 3.900 TPS di Surabaya itu menyatakan formulir C1-nya yang diupload di laman tersebut posisi Eri Cahyadi dan Armuji menang signifikan di berbagai macam kecamatan dan juga kelurahan di kota Surabaya. Tentunya ini masih terus data dinamis, masih terus perhitungan berlangsung baik di pihak kecamatan dan juga di KPU Kota Surabaya, dan kami masih terus memantau, Mario dan juga saudara. Ya, terima kasih jurnalis Kompas TV Alfian Rahman atas laporannya dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, terima kasih juga Mas Bawono Kumoro atas obrolan singkat dan juga padat hari ini. Peneliti Indikator Politik Indonesia, sehat selalu Mas. Sehat selalu Mas Mario.